وجلاء أحزاننا وذهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا hanya Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita hadis kita setelah sebelumnya di pekan yang lalu itu kita tamhid dari surat Al-Kautsar, tadarus satu dan ayat kedua, jadi dua ayat sekaligus. Malam kita berdoa kepada Allah dan Al-Quran juga sebagai penghapus dari di dalam diri kita. Kita. Afan, lagi cek jaringan dulu ya, mohon maaf. Bismillah. Ustadz Asid, bisa dikonfirmasi apa suara anak sudah terdengar, Ustadz Asid atau Ustadz Sudah, Amin? sudah, Raffi. Sedikit-sedikit terputus kadang-kadang. Baik, Tapi ala kulli hal, bismillah. eh, baik, anak ulangi lagi. Kita buka dengan kalimat Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan tadarus kita. Setelah sebelumnya di pekan yang lalu kita membahas tamhid dari surat Al-Kautsar. Saat ini kita memasuki ayat ke-1 dan ayat kedua. Jadi dua ayat sekaligus yang akan kita tadaruskan pada malam hari ini. Tadi sama-sama kita telah berdoa kepada Allah, kita memohonkan kepada Allah agar menjadikan Al-Quran sebagai eh, penenang di hati kita, bekal kehidupan kita, dan Al-Quran ini selalu menjadi teman kita yang memberikan petunjuk kepada kita dalam setiap permasalahan-permasalahan di kehidupan kita. Baik, seperti biasa pada malam hari ini di Majelis Tadarus kita sebelum mengawali pada nanti sesi diskusi ada eh, ada tafsir, kemudian nanti ada eh, tadabbur dan tazkiyah bersama mentor bersama masing-masing. Pada malam hari ini kita awali dengan eh, tamhid diksi tanya jawab. Nanti akan ada sejumlah pertanyaan yang Bapak dan Ibu peserta Majelis Tadarus bisa bersiap dari sekarang untuk membuka kolom komentar, kolom chat Zoom-nya masing-masing.
Karena malam hari ini akan membahas ayat satu dan ayat kedua dari surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ayat yang mungkin sering kita baca. Ada satu kata yang menjadi kunci dari suratnya Al-Kautsar. Boleh Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaan pertama, apa apa makna Al-Kautsar dari ayat satu ini? Apa makna kata Al-Kautsar pada ayat ke-1? Tafadhol Bapak dan Ibu untuk berlomba-lomba memberikan tanggapan. Al-Kautsar, nikmat, kebaikan yang banyak. Ada makna lain dari eh, Al-Kautsar ya. Ada makna lain suatu tempat di surga, telaga. Sama, ya betul. Sungai Sungai Al-Kautsar. Jadi tafsir dari Al-Kautsar ini nanti ada di antaranya ada suatu tempat yaitu sungai di kenikmatan yang tidak ada batasnya dan nikmat luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab. Eh, Sebelumnya di pekan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tamhid dari surat Al-Kautsar tentang eh, surat Al-Kautsar ini turun sebab-sebabnya. Kita mengulang kembali sebagai pertanyaan yaitu ayat 1 di surat Al-Kautsar ini diturunkan itu sebagai bentuk apa kepada Nabi? Eh, jadi ayat 1 ini inna a'tainakal kautsar yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak itu sebagai bentuk apa? Masya Allah. Memberikan kabar gembira. Iya. Jadi di antara eh, betul penghiburan kesedihan Nabi ya. Dan penguatan bagi Nabi. Masya Allah. Jadi masih ada di soal yang di- disampaikan di hari sebelumnya. Jadi ayat 1 Al-Kautsar ini sebagai bentuk diantaranya hiburan atau pelipur lara dari kesedihan Nabi dan penguatan bagi Nabi. Karena ayat ini ditujukan pada Nabi. Ini ada bahasanya itu adalah eh, itu. Baik, yang kedua. Suara putus-putus ya. Sinyalnya masih terkendala mungkin karena di sini di daerah sini habis mati lampu jadi mungkin sinyalnya masih terkendala. Kita lanjutkan saja. Semoga masih bisa menyimak. Berikutnya dari nikmat apa saja yang sudah Bapak Ibu rasakan. Boleh disebutkan ya. Boleh Bapak nikmat yang telah Allah berikan. Boleh disebutkan sebanyak-banyaknya. Mau itu yang di hari ini. Oh, suaranya putus-putus. Baik, terkendala ya. Bapak dan Ibu peserta majelis taklim rahmati Allah, kita eh,
kendala eh, kendala teknisnya. Jadi kita akan memasuki sesi tilawah yang akan dibacakan oleh. Baik, Ana akan bacakan surat Al-Kautsar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاكم الله خيرا. Jazakallahu khairan Ustaz Asyid yang telah membacakan ayat satu dan ayat kedua. Kita telah menyelesaikan sesi tamhid dan tilawah. Selanjutnya kita memasuki sesi tafsir dan nanti akan dilanjutkan oleh tadabbur serta tazkiyah bersama para tutor. Eh, Malam hari ini majelis kita akan dipimpin oleh Ustadz Amin Hussein. Alhamdulillah beliau telah bersama dengan kita. Kepada Ustadz Amin Hussein dipersilakan. Baik, jazakallah khair Rafi. Allah ibarik fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati tentunya para asatidzah dari tim Markas Tadarus Indonesia. Di sini ada Ustadz Agus, ada Ustadzah Wardah, dan mungkin beberapa yang lain ya, Ustadz Asid dan Arafi sendiri. Dan tentunya yang kami muliakan dan kami cintai juga para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin semuanya yang hadir, yang tetap istiqamah di majelis tadarus ini. Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini. Allah pertemukan kita dalam kondisi yang sehat walafiat, insyaAllah. Yang kedua, salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, qudwah kita, guru kita, yang mudah-mudahan kita termasuk dari umat-umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk dari umat-umat yang menikmati kenikmatan yang diberikan pengkhususannya kepada Rasulullah dan umatnya insyaAllah dengan telaga kautsar. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa nafsin la tashba' wa qalbin la yahsha' wa du'a'u la yustajabu biha. Allahumma innana na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'a niqmatik wa jami'i sakhatik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dari nafsu-nafsu syahwat yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dari perubahan kenikmatan kebaikan menjadi tidak baik, dari musibah yang datang tiba-tiba, dan dari tentunya yang paling kita takuti, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap yang hadir di sini semua, baik saya ataupun yang lainnya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tajdi dunia pada malam hari ini kita bertadarus, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dimulai dengan tamhid ya. Kita akan melanjutkan sesi tadarus kita pada malam hari ini dengan bertadarus di surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Dan tentunya sudah dibacakan oleh Ustadz Asid ya. Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 ya. Maka insya Allah hari ini kita akan, kalau pekan lalu kita mengambil mukaddimahnya, maka pekan ini kita insya Allah akan mengambil ayat 1 dan 2. Baik. Mereview dari apa yang sudah kita pelajari kemarin, gitu kan, yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Rahmat Hidayat, dan tentunya malam hari ini berhalangan hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dalam kondisi sehat walafiat. Aktivitas yang dilakukan semuanya membawa keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mereview kemarin, gitu ya. Tadi juga sudah sempat disebutkan, seperti sindir, gitu kan ya, di tamhid tadi. Ya, apa pesan inti gitu ya atau pesan utama dari surat Al-Kautsar ini? Silahkan. Apa pesan utama dari surat Al-Kautsar ini? Silahkan. Mengapa ya? Ini menjadi bagian dari asbabun nuzul itu juga sebagai apa? Tadi sudah disebutkan bahwa surat Al-Kautsar ini turun untuk apa? Kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Silahkan. Sebagai bentuk apa? Surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kabar gembira, gitu kan ya. Maka pesan intinya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebagai penghibur, ya. Tentunya ada kejadian, oke. Baik, kaitkan gitu ya, ketika kita berbicara surat Al-Kautsar, maka ada kejadian, ya, apa yang disampaikan oleh kafir Quraisy, salah seorang bernama Al-As bin Wa'il, gitu ya. Mungkin ada yang masih mengingat, gitu ya, apa yang disampaikan oleh Al-As bin Wa'il secara singkatnya, sehingga ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat, sebagai penghibur, sebagai kabar gembira untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Abtar, ya, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Rasulullah dihina dikatakan keturunannya terputus. Allah ibarik fiik. Baik. Selanjutnya, berbicara tentang keutamaan dari surat Al-Kautsar ini, gitu kan ya. Di situ diriwayatkan dalam salah satu hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur, gitu kan ya, tertidur dan ketika itu mengangkat kepalanya ke atas dengan tersenyum, bukan tertawa ya, tapi tersenyum, lebih lebih rojinya tersenyum. Maka ketika itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa kau tersenyum? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fima ma'nahu mengatakan bahwa sesungguhnya telah turun surat ya kepadaku, gitu kan ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Gitu ya. Maka di hadis itu tentunya disebutkan terkaitan dengan masalah sungai yang Allah berikan pengkhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk ke ayat yang pertama dulu. Baik, ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Bentar.
Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan masalah kata inna, gitu ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna, gitu ya. Apa maksud dari inna di sini? Kemarin sudah disampaikan dan bahkan ini berkaitan dengan surat-surat yang sebelumnya bahwa arti dari inna adalah takkid, gitu kan? Sebagai penguatan, gitu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kata domir jamaknya nahnu, di sini dimaksudkan adalah ta'zim, ya. Yang dimaksudkan di sini dikatakan ta'zim adalah pengagungan, adalah sesungguhnya, gitu kan, Allah memberikan takkid, gitu ya, penguatan, gitu kan, bahwa perkara yang ingin Allah sampaikan setelahnya adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, gitu kan ya. Inna. Yang selanjutnya, potongan ayat kedua, gitu ya. A'toinaka. A'toinaka. Inna sebagai takkid, ya. A'toinaka di sini kata ini terdiri dari 3 potongan, ya. A'to, kemudian na, kemudian ka. Baik. Mohon dibantu semuanya. Inna a'toinaka. A'toinaka, apa arti dari a'toinaka? Silahkan. Kita akan urai satu persatu. A'toinaka. Tafadhol. Telah memberimu. Masya Allah. Baik. Baik. Kalau misalnya di sini dikatakan telah memberimu, nah ahsan sekali. Allah memberikan kamu. Baik. Berarti di sini siapa yang memberi? Pertanyaannya, kita pastikan kita uraikan dulu. Kata ini terdiri dari 3, gitu ya, Allah, ya. Terus siapa yang diberi oleh Allah? Siapa yang diberi oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, ahsan, Allah barik fik. Jadi seperti kita pahami sebelumnya, pelajaran-pelajaran sebelumnya, ketika di sini ada dhamir ka, berarti menunjukkan bahwa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah habibuhu, ya, kecintaannya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka. A'ta artinya telah memberi. Nah, menunjukkan pelakunya, subjeknya atau fa'ilnya. Siapa di sini? Di sini adalah dimaksudkan adalah Allah. K adalah objeknya yang diberi. Siapa? Sudah disebutkan tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini dimaksudkan inna a'tainaka, sesungguhnya kami, ya, telah memberikan kepadamu, itu kan ya, wahai Muhammad, gitu ya. Apa? Pertanyaannya, gitu kan ya, apa menggunakan fiil madhi dalam bahasa Arab, ya. Mungkin bagi yang sudah belajar bahasa Arab mungkin tahu, boleh, atau mungkin yang sudah tahu silahkan jawab. Apa menggunakan fiil madhi dalam bahasa Arab yang menunjukkan berarti sudah diberikan, gitu kan ya. Padahal dikaitkan dengan masalah Al-Kautsar ketika kita tadi sampaikan di tamhid, dikaitkan dengan kenikmatan nanti, gitu kan ya. Maka apa yang menunjukkan fi'il madhi? Baik, menunjukkan fi'il madhi telah diberikan, gitu kan ya. Maka apa maksud dari apa telah diberikan, padahal itu kenikmatan itu akan kita rasakan, akan dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika di hari kiamat atau di akhirat, gitu ya. Di padang mahsyar, berkaitan dengan telaga, berkaitan dengan sungai, nanti ada kenikmatan-kenikmatan lain ada di surga. A'tainaka. Silahkan. A'ta, memberi. A'ta di sini dimaksudkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah memberikan, menunjukkan takkid lagi, janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya aku benar-benar akan pasti memberikan kepadamu sesuatu itu. A'tainaka, gitu kan.
Rasul Allah Subhanahu wa taala innahu la yuhliful mi'ad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan akan gitu ya, telah memberinya meskipun itu nanti gitu kan, menunjukkan bahwa benar-benar akan aku berikan kepadamu. Nah, di sini sama seperti halnya tadi ketika inna menunjukkan nahnu adalah pengagungan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang pertanyaannya, kenali Allah di ayat ini. Apa sifat Allah Subhanahu wa taala di sini? Inna a'tainaka. Silahkan. Dari kata a'tainaka. Tafadhal. Allah Maha memberi, Allah Maha menepati janji. Baik. Allah Maha Pemberi. Mumtaz, barakallahu fiik. Maka di sini bisa kita fahami a'ta artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. A'ta salah satu dari min asma'il husna yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Wallahu mu'ti wa ana qasim gitu ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'nahu gitu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan. Arti al-mu'ti di sini gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi dan Allah akan memberikan ya, dan tidak mungkin ada yang menghalanginya gitu ya. Dan Allah tidak akan memberikan gitu kan ya dengan kekuasaannya ketika orang berusaha akan memberinya. Maka ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam doa setelah sholat biasanya gitu ya, setelah sholat kita termasuk yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dikaitkan dengan sifat Allah ini yang Maha Pemberi. Ya, mungkin ada yang bisa membantu penggalannya saja. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak gitu ya, tidak ada yang menghalanginya ketika Allah ingin memberinya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta gitu ya. Dan sekali lagi ketika Allah menghalangi sesuatu gitu kan ya, orang mau berusaha memberi, Allah mengatakan tidak. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada manfaatnya kekuasaanmu ketika apa? Ketika dihadapkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, yang ketiga, dari ayat ini kita belajar tentang kata al-kautsar. Tadi sudah disebutkan, sekedar review saja. Ikhtilaful ulama terkait dengan masalah makna Al-Kautsar. Makna yang pertama Al-Kautsar adalah sebagaimana yang mungkin kita sudah pahami, gitu kan, yang banyak sekali lebih mengambil pendapat ini bahwa dimaksudkan dengan Al-Kautsar adalah kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makna yang pertama artinya bersifat umum, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua, makna yang kedua adalah Nahrul Kautsar. Sungai Kautsar. Nah, ketika Ibnu Abbas ya ditanya tentang Al-Kautsar, maka Ibnu Abbas mengatakan Al-Kautsar artinya adalah nikmat Allah yang berlimpah sekali, yang sangat banyak. Maka ketika itu salah seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa kaifa bi Nahril Kautsar?" Bagaimana? Bukankah yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar itu adalah Sungai Kautsar? Maka Ibnu Abbas mengatakan Nahrul Kautsar minha, gitu ya, bahwa sesungguhnya sungai Al-Kautsar yang dinamakan Al-Kautsar itu bagian dari kenikmatan Allah yang berlimpah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pengkhususan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan nabi yang lain, gitu ya. Maka dari dua pendapat ini tidak bertentangan gitu ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Nahrul Kautsar itu bagian dari kenikmatan. Maka ketika kita berbicara Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalamnya adalah hidayah, di dalamnya adalah Al-Quran, di dalamnya adalah Islam, di dalamnya adalah bermacam-macam kenikmatan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima, termasuk di dalamnya yang sudah Allah persiapkan nanti di surga berupa sungai Al-Kautsar.
Ya, maka menjadi pertanyaan lagi. Kadang-kadang kita masih sedikit confused, sedikit bingung terkait dengan masalah Al-Kautsar. Apakah Al-Kautsar itu sungai ataupun telaga? Pekan lalu sudah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Rahmat, gitu ya, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan Kautsar adalah Nahrul Kautsar, sungainya. Dari sungai itu mengalir sehingga, gitu kan, maka mengalir membentuk sebuah telaga, yang telaga itu disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, di padang mahsyar nanti kita umat-umatnya akan minum, gitu ya, dari air telaga itu, yang manisnya seperti manisnya madu, gitu ya, lebih lezat dari madu, putihnya melebihi seperti susu, gitu ya, dan al-awani, gelas-gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Maka ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa? Kenikmatan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dari ayat ini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad," gitu kan ya. Kalau misalnya kamu tadi mendengar cemoohan orang-orang kafir Quraisy berkaitan dengan pelakunya, salah satunya adalah Al-As bin Wa'il, maka ini kabar gembira untukmu, wahai kekasihku, bahwa aku sudah memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang sangat berlimpah, termasuk di dalamnya adalah sungai yang akan kau nikmati nanti. Baik. Selanjutnya, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka kita akan potong ayat ini menjadi tiga. Yang pertama adalah fasalli, ya, fasalli. Fasalli, fa di sini, gitu kan ya. Dalam bahasa Arab termasuk huruf ataf. Yufidu at-tartib wa ta'kid, gitu ya. Yufidu tartib wa ta'kid. Sebelumnya mohon dibantu dulu. Fasalli li rabbika wanhar. Apa arti dari fasalli li rabbika wanhar? Silahkan. Fasalli li rabbika wanhar. Kita artikan bersama-sama, fasolli, maka dirikanlah salat, ya, dan berkurbanlah. Baik, barakallahu fiik. Maka fasolli artinya adalah, maka dalam bahasa Arab harful ataf adalah conjunction yufidu tartib wa ta'kid, yang menunjukkan adalah urutan dan ta'kid tanpa jeda. Gitu kan ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Sholli." Ini kata perintah, gitu ya. Maka salatlah, gitu kan ya. Fasolli, ya. Yang pertama berarti menunjukkan satu tartib, setelah dapat nikmat maka salatlah, gitu ya. Yang kedua tanpa jeda, artinya dengan bersegera. Yang selanjutnya, fa di sini menunjukkan adalah sebab akibat. Gitu kan ya. Maksudnya sebab akibat karena kamu sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Fa sholli. Maka dirikanlah salat, ya. Fa sholli, maka dirikanlah salat. Baik. Selanjutnya kita ambil dari kata li rabbika. Li rabbika. Baik. Li, ya. Apa artinya li? Bisa dibantu melihat terjemahan li rabbika, karena oke. Li rabbika, Hasan, ada yang lain? Untuk Hasan. Baik. Fasolli li rabbika, karena Tuhanmu untuk Tuhanmu, gitu kan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rabbika, kerjakanlah salat lillahi taala, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rabbika. Baik, perhatikan di sini. Kalau misalnya di ayat sebelumnya kita perhatikan inna a'toinak, nah, gitu kan ya.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan fasholli lana. Kan tadi nahnu kita sudah pahami, nahnu menunjukkan Allah, ta'zim, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fasholli lana, ya. Maka salatlah untukku karenaku, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rabbika. Ada rob, kata rob, kemudian kembali lagi penyebutan kata-kata ka di sini dhamir untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwa Rob adalah sifat rububiyah yang artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan, hei, gitu kan ya, bahwa Allah lah yang Maha Pengatur. Allah lah yang Maha Menciptakan. Allah lah yang Maha Memelihara, gitu kan ya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak dan yang paling berhak untuk diibadahi. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan fasholli lana ketika kita mengacu pada ayat pertama dengan menggunakan dhamirna, tapi menggunakan kata Rob yang artinya rububiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka salatlah untuk Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah memeliharamu, wahai Muhammad, ya. Penyebutan kata ka di sini juga, disebutkan kata ka di sini juga menunjukkan apa? Menunjukkan ta'ziman lagi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kecintaannya, kepada kekasihnya, wahai Muhammad, sesungguhnya aku, ya, akan selalu memeliharamu, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, gitu kan ya, maka sholatlah untukku, ibadahlah untukku, dan aku akan tetap memeliharamu, mengurusimu, membelamu, ya. Selanjutnya yang terakhir dari kata wanhar, dan berkurbanlah, ya. Dan berkurbanlah di sini artinya terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah penyembelihan hewan, ya. Berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat berlimpah, nikmat yang sangat banyak. Termasuk di dalamnya Al-Kautsar, ya. Termasuk di dalamnya Al-Kautsar adalah sungai, gitu ya, yang tadi sudah disifatkan, tadi sudah disebutkan. Maka itu, gitu kan ya, fasholli li rabbika wanhar. Bersegeralah untuk melakukan sholat untuk Tuhanmu yang telah memeliharamu, menciptakanmu, mengaturmu, dan berkurbanlah. Ya. Taib. Kalau kita bicara masalah sholat, sholat ini termasuk aktivitas ibadah, ibadah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan badan atau berkaitan dengan apa? Silakan. Sholat berkaitan dengan aktivitas peribadatan, berkaitan dengan masalah fisik. Baik. Kalau misalnya sholat berkaitan dengan masalah badan fisik, berarti wanhar, berkorban, aktivitas ini menunjukkan aktivitas berkaitan dengan apa? Harta, Masya Allah, Allah yubarik fik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, karena aku sudah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak, maka dirikanlah sholat kepada dari peribadatan dari segi harta, ya. Maka dari sini bisa kita fahami bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dilakukan oleh kita, cara kita bersyukur kepada Allah bagaimana? Dari ayat kedua ini, fasholli li rabbika wanhar. Silakan tafadhol. Bukan kita menyembelih, artinya ini dikaitkan dengan masalah amalan berkaitan dengan harta, gitu kan ya. Terus setelah itu sholat. Kenapa ini penting sekali, gitu ya? Para ulama
menyebutkan terkait dengan masalah ini bahwa ibadah salat adalah komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. One heart termasuk dari ibadah tentunya yang peribadatan kepada Allah yang baik gitu kan ya. Tapi ini berkaitan dengan masalah harta. Maka yang utama adalah bagaimana ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, cara kita mensyukuri adalah bagaimana kita melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penghambaan dengan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya. Maka jangan dibalik gitu kan ya. Nah, ini penting sekali ya, sesungguhnya as-salatu imaduddin gitu ya. Karena sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama gitu kan ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat, dia telah menegakkan agamanya. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya telah menghancurkan tiang-tiang agama itu. Ini pernah terjadi. Saya pernah mungkin berkomunikasi dengan salah satu jamaah gitu kan, yang masya Allah secara kehidupannya, secara finansial berkecukupan. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah jauh dari kata sholat gitu kan ya, bahkan bisa dikatakan tidak pernah sholat. Mudah-mudahan Allah memberinya hidayah. Suatu ketika setelah COVID mungkin usahanya berantakan dan bahasanya bangkrut gitu ya. Maka ia curhatlah mengatakan, saya sudah melakukan banyak sedekah. Kenapa kok Allah masih membiarkan saya kondisi harta saya seperti ini? Akhirnya ya kami nasihati bahwa tegakkan sholat. Bahkan saya sampaikan gitu kan ya, sholat kalau memang misalnya belum bisa, lupa bahasanya segala macam doa-doanya, belajar dulu, ngikut dulu sholat 5 waktu dengan tepat gitu kan ya, saya bilang gitu. Doa-doanya nanti tidak apa-apa menyusul sambil belajar gitu ya. Tapi Allah alam terakhir yang terjadi pun sampai masih dengan kondisi seperti itu, dengan alasan saya sudah banyak bersedekah Pak Ustadz, membantu anak yatim, ngasih santunan. Nah, ini perlu diperbaiki ya cara berpikir seperti ini. Maka yang perlu dilaksanakan adalah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan sholat dulu, perbaiki sholat dulu, perbaiki komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Yang kedua, ketika kita belajar dari kata-kata lirabbika, yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya. Kalau diibaratkan, maka lirabbika, untuk Allah ini, untuk Tuhanmu, ini seperti ibaratnya jasad dengan rohnya. Pertanyaan saya, apakah mungkin jasad gitu ya bisa beraktivitas tanpa adanya ruh? Pertanyaannya, silakan. Terakhir, sebelum kita masuk ke break room insya Allah di 5 menit lagi. Pertanyaannya, apakah jasad bisa beraktivitas tanpa adanya ruh? Mustahil. Gak mungkin bisa, mati. Kalau misalnya kita berbicara seseorang dengan fisik yang Masya Allah good looking gitu kan, yang penampilan selalu rapi, tapi tidak ada rohnya, ya mati. Nggak ada manfaat, yang ada adalah tinggal dikubur, tinggal dimakamkan gitu kan ya. Maka sama seperti halnya ini, ketika salah satu faidah dari ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan li rabbika gitu kan ya, maka kalaupun Anda sholat sampai nyungsep-nyungsep sujudnya, sampai pergi ke tanah haram melakukan ibadah sholatnya, sampai berkurbannya pun dengan banyak sekali, tapi kalau itu tidak didasari lirabbika, maka yang terjadi adalah itu seperti jasad tanpa ruh, ma yanfa, tidak akan bermanfaat, dan semuanya haba'am manthura, semuanya seperti debu yang berterbangan. Maka penting sekali di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apa cara bersyukurnya? Bagaimana kita memperbaiki salat kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berkorban ya, dengan sedekah paling tinggi adalah dengan berkorban di Yaumin Nahr ya, di Idul Adha gitu kan. Dan yang terpenting adalah semua kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari ayat yang pertama juga kita ambil, mengulang ke ayat yang pertama sebagai conclusion insyaallah. Inna a'tainakal kautsar. Coba kaitkan kejadian ketika kaum Quraisy mencemooh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan abtar, yang tidak memiliki nasab gitu kan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan. Apa penghiburannya? Memberikan kabar kepada Rasulullah akan diberikan nikmatan. Ini menunjukkan apa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau misalnya gitu kan ya, memiliki kekurangan dalam arti abtar di situ, maka sesungguhnya nikmat Allah masih banyak yang lain. Kalaupun ada yang kurang dari dunia ini, sesungguhnya Allah menjanjikan hal-hal yang lebih dan lebih di akhirat kita nanti." Maka ini juga kita ambil pelajaran bahwa kadang-kadang kita mendapatkan musibah dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah afan insyaallah. Maka kadang-kadang kita yang ada hanya mengeluh. Maka kita diminta untuk melihat di kejadian ini. Ketika Rasulullah dicemooh, sakit hati, perasaan wajar. Tapi Allah memberikan kabar gembira, masih banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu. Sebagaimana kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita melihat saudara kita, tetangga kita mungkin lebih sukses daripada kita. Yang kita pikirkan adalah kesuksesan mereka tanpa memikirkan kenikmatan yang banyak Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi jangan pernah membandingkan diri kita gitu ya. Tapi bagaimana kita ridho bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu kan ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat ini mengingatkan untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tidak usah dipikirin omongan-omongan mereka gitu kan ya. Kadang-kadang kita mendapatkan cemoohan-cemoohan bahkan dalam dakwah kita bisa jadi ketika kita mengingatkan kebaikan kepada tetangga kita, saudara kita yang adalah dicemooh. Maka jangan sampai cemoohan-cemoohan ini menghabiskan energi kita. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, maka ibadahlah kamu. Yang penting kamu sholat, maka lakukan apa? Wanhar dan berkorbanlah. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini hanya di ayat ini saja? Tidak. Bahkan Allah mengingatkan ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam masa dakwahnya dicemooh oleh orang-orang Quraisy, dibilang penyihir dan gila dan segala macam. Maka dalam surat Al-Isra ayat 20 gitu kan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, kami tahu sesungguhnya hati kamu lagi sempit nih, gak enak dicemooh gitu kan ya, sama mereka, ditentang dan segala macam, dihina. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, maka bertasbihlah memuji Allah dan jadilah termasuk orang-orang yang selalu sujud. Nih penting sekali. Kalau kita menghadapi orang-orang yang mencemooh kita, menzalimin kita gitu kan ya, maka sudah jangan di bahasanya hiraukan mereka. Tetaplah kita tunduk sujud kepada Allah. Allah mengatakan wakum minas sajidin, artinya sholatlah, mohonlah kepada Allah. Letakkan kepala ini di bawah, memohon kepada Allah pertolongan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Allah sampai datang sesuatu yang yakin. Apa itu yakin? Artinya kematian datang. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lebih baik memfokuskan kepada ibadah daripada memikirkan cemoohan-cemoohan mereka. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita cukupkan insya Allah pada main room sesi ini. Insya Allah akan bertemu dengan para asatidzah di tutornya masing-masing. Insya Allah kita akan bertemu setelah kegiatan berikut room. Saya tutup untuk pertama kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz Amin yang telah menjelaskan tadabbur surat Al-Kautsar ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kepada jemaah, silahkan selanjutnya kita masuki sesi berikut room. Silahkan kepada seluruh hadirin untuk memasuki berikut room tutornya masing-masing ya. Untuk kelasnya pesertanya Ustaz Amin, silahkan memasuki ke eh, tutor Ustadz Agus Mujib, dan untuk Ustazah Hanifah silahkan memasuki ke tutor Ustazah Ika karena beliau sedang berhalangan hadir. Tafadhal silahkan untuk memasuki berikut room. Jazakumullahu khairan. Untuk seluruh ikhwan silahkan memasuki kelasnya Ustadz Agus. Tafadhalu.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada para tutor dan barakallahu fikum kepada seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sesi diskusi kita bersama tutor sudah selesai. Alhamdulillah, sesi berikutnya yaitu kalimat penutup dari Al Ustadz Amin Hussein Hafizahullah taala. Pada beliau, falyatafaddal mashkura. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pada pertemuan kita tadarus pada malam hari ini, ada 4 poin yang ingin Anda ingatkan lagi. Yang pertama, terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan peribadatan, mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan dengan berkurban, ya. Maka yang kita lakukan adalah tidak melihat kekurangan-kekurangan, tidak membanding-bandingkan diri kita nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mensyukuri dengan melihat kelebihan-kelebihan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kita hiraukan omongan-omongan orang yang julid kepada kita, termasuk dalam ketika kita berbuat baik, yang kita lakukan cuma satu aja, beribadah kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah saja, nggak usah menghabiskan energi dengan omongan-omongan orang yang julid yang nggak ada manfaatnya, gitu ya. Selanjutnya, kita diingatkan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka rasa syukur kita tidak hanya eh, memberikan keridhaan, kita mengharapkan keridhaan kepada Allah, kita mendapatkan itu karena kita dengan bersyukur, gitu ya. La in syakartum la azidannakum, gitu ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan rezeki untuk kita. Itu sudah pasti insyaallah bismillah. Tapi yang kita syukuri bisa membawa dampak kebaikan untuk masyarakat di sekitar kita, untuk keluarga kita. Artinya, Islam tidak mengajarkan hanya hablum minallah, tapi juga memikirkan hablum minan nas. Maka perbaiki muamalah kita dengan tetangga kita, saudara-saudara kita. Yang terakhir, kita mengharapkan termasuk dari hamba-hamba Rasul, maaf, dari umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikmati air dari Haud al-Kautsar, telaga Kautsar, yang akan kita minum nanti ketika di padang mahsyar nanti. Kita termasuk dari yang menikmati itu. Jangan sampai kita termasuk nauzubillah min zalik, ya, dari orang-orang yang tidak bisa menemukan kenikmatan itu, gitu kan ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda bacakan hadisnya, ana faratukum ala haud la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahum uh ukhtulijuduni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Aku akan mendahului kalian di Al-Haud, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang pertama diperlihatkan ke hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, mereka dijauhkan dariku. Lantas aku berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ini adalah umatku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui perbuatan hal-hal baru apa yang mereka perbuat sesudahmu. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan kenikmatan dari al-haud itu hanya karena kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak mengadakan perkara-perkara yang baru sehingga kita dijauhkan dari kenikmatan al-haud. Falna'udzubillah min dzalik. Kelebihannya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari anak pribadi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, Anda serahkan kepada Ustadz Asid. Tafadhol. Jazakallah khair. Tamam Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan yang telah menyampaikan kalimat penutupnya. Jazakumullah khairan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari tadarus pada malam hari ini. Sebelum kita menutup tadarus kita pada malam hari ini, kami izin menyampaikan bahwasanya insya Allah pekan depan kita akan memasuki pertemuan terakhir tadarus sebelum libur di bulan Ramadan, yaitu pada surah Al-Kautsar ya, pada surat Al-Kautsar. Jadi pekan depan insya Allah pertemuan terakhir sebelum libur.
Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah yang telah istiqamah mengikuti tadarus online sampai saat ini. Alhamdulillah. Baik, setelah menyelesaikan tadarus pekan depan, kegiatan tadarus akan diliburkan sementara selama bulan Ramadan insyaallah. Dan insyaallah tadarus akan kita lanjutkan kembali setelah masa libur Ramadan selesai. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu dan kebersamaan Amin. kita dalam mempelajari Amin. Al-Quran. Ya Rabb, amin ya Rabb. Baik, Amin. itu aja. Saya selaku MC undur diri, dan sebelum kita menutup, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.